Halo semuanya, balik lagi dengan saya Budi Mandra Rahab. Nah, saya ingin melanjutkan materi tentang kinetika reaksi enzimatis. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas tentang bagaimanakah cara menentukan parameter laju reaksi. Parameter laju reaksi itu ada apa sih? Ada nilai Vm dan ada juga nilai Km. Misalnya begini, kalian memiliki percobaan ya, ada percobaan. Di situ kalian plotting bahwa adanya perubahan konsentrasi substrat terhadap waktu. Kemudian dari situ kalian bisa menentukan nilai masing-masing dari laju reaksinya misalnya ya. Misalnya seperti itu. Jadi untuk memvariasikan berbagai macam substrat, kemudian nanti ada laju reaksinya, misalnya ya seperti itu. Jadi bentuknya itu kayak gini. Di sini ada substrat, di sini ada nilai V, berarti bentuknya adalah seperti ini gitu ya. Jadi kalian memvariasikan berbagai macam substrat di sini, kemudian di sini diperoleh masing-masing dari substrat tersebut laju reaksinya itu berapa sih ya, laju reaksi awalnya. Nah, seperti itu. Nah, dari situ sebetulnya kita bisa menentukan nilai Km dan juga bisa menentukan nilai Vm-nya ya. Jadi kalau misalnya kita tuliskan ya, V itu sama dengan Vmax dikalikan dengan nilai S dibagi dengan Km dikalikan ditambah dengan nilai S. Nah, untuk double reciprocal plotnya ini, pertama langkahnya adalah ini semuanya dibuat satu pernya. Contohnya gini, jadi 1 per V, berarti ini kan ditukar ya. Jadi nilai Km ditambah dengan S dibagi dengan Vmax, kemudian dikalikan dengan nilai S. Nah, berarti di sini 1 per V itu sama dengan, berarti di sini ada Km dibagi dengan Vmax, yang ini, kemudian yang ini, gitu kan ya. Nah, Km per Vmax dikalikan dengan 1 per konsentrasi S, kemudian ditambah dengan, ini kalau yang bagian sininya berarti S-nya dicoret ya, jadi 1 per Vmax. Ya, 1 per Vmax. Nah, kalau kita lihat di sini, misalnya kalian punya, jadi tadi ya sudah memvariasikan konsentrasi, di sini dapat konsentrasi substratnya, kemudian di sini dapat nilai lajunya, gitu ya. Nah, di sini ada sehingga plottingnya itu bentuknya seperti itu ya. Nah, mungkin seperti ini atau seperti ini atau seperti ini, kita nggak tahu sebetulnya. Nah, maka dari itu agar akurasi untuk menentukan nilai Km dan Vm itu tetap akurasinya itu tinggi, maka di sini sebetulnya ada parameter laju reaksi. Ada beberapa cara untuk menentukan parameter laju reaksi. Yang pertama itu yaitu kita sebut sebagai double plot reciprocal plot atau line Weaver break plot. Nah, jadi ini ya penurunan rumusnya seperti ini. Ya, di sini ada percobaan S dengan V. Nah, kalau kita lihat di sini menariknya adalah kalau kita plotting di sini ada nilai Y ya. Misalnya seperti itu. Kemudian di sini Km, Vm, S kemudian ditambah 1 per Vmax. Nah, di bagian sini kalau kita sebut bahwa Mx ditambah dengan nilai C misalnya ya, seperti itu. Nah, Km per Vm itu adalah nilai gradiennya, kemudian 1 per Vm itu adalah nilai interceptnya. Ini adalah nilai slope-nya atau gradiennya, di sini adalah nilai intercept ya. Ini adalah persamaan, kita buat ini merupakan persamaan garis lurus ya. Ini adalah persamaan garis lurus. Ya, ini ada persamaan garis lurus. Nah, kita sudah tahu seperti ini. Nah, kemudian berarti di sini kalau misalnya ada data seperti ini, kalian tinggal buat aja. Nah, si V-nya ini kita buat jadi 1 per V dan si S-nya dibuat jadi 1 per S. Di sini tambahkan 1 per S, kemudian di sini 1 per V. Nah, nanti kan di sini ada nilai-nilainya. Nah, nilai-nilai ini nanti kalian bisa plotting gitu ya. Kalian bisa plotting. Nah, ketika kalian plotting antara nilai 1 per konsentrasi S, di sini 1 per V ya, ketika dia nilainya itu garisnya itu garis lurus atau nilai R kuadratnya itu mendekati angka 1 gitu ya. Dia berarti kan model tersebut ya plot untuk tepat kalau kita menentukan parameter-parameternya itu dengan menggunakan double reciprocal plot gitu ya. Di sini kita buat 1 per S dengan 1 per V. Yang mana di sini nanti kan ada nilai Y sama dengan Mx ditambah C-nya ya.
atau gradien. Nah, nilai gradiennya itu, nilai M-nya itu adalah si nilai Km dibagi dengan Vm-nya, kemudian C-nya itu nanti di sini kita dapatkan 1 per Vm-nya gitu ya. Jadi 1 per Vm-nya. Nah, kalau 1 per Vm-nya dapat, nanti pasti otomatis nilai Km-nya juga dapat. Nah, yang perlu digarisbawahi di sini adalah nilai. Kita lihat dulu nilai R kuadratnya itu apakah dia mendekati 1 ataukah tidak gitu ya. Jadi kita harus make sure bahwa dia kalau semakin dia mendekati 1 nilainya, berarti model tersebut ya, data yang kalian sajikan ini ya, dia cocok untuk ketika kita ingin menentukan nilai Km dan Vm-nya, berarti dia cocok dengan menggunakan ini double reciprocal plot seperti itu ya. Kita lihat dari nilai R kuadratnya. Nah, bisa juga kalian membandingkan, nanti ada beberapa parameter gitu ya. Jadi ada beberapa teknik ya. Ada beberapa teknik plot. Berarti nanti teknik plot si Lineweaver-Burk gitu ya, dan lain. Nah, nanti kalian bandingkan yang mana sih yang paling tepat gitu ya, yang paling tepat nih untuk menentukan nilai Km dan untuk menentukan nilai Vm-nya. Kita lihat dari nilai R kuadratnya yang paling tinggi. Berarti itulah yang paling tepat gitu ya. Gampangnya seperti itu gitu. Jadi di sini kita bisa menentukan nilai Km dan Vm-nya ya, untuk ketika kalian mempunyai percobaan seperti ini. Jadi intinya kalian buat aja, ini ada percobaan ya. Kemudian nanti datanya itu dibuat dalam 1 per S, kemudian dibuat dalam 1 per V. Nah, 1 per S dan 1 per V-nya itu kalian plotting sehingga bentuknya seperti ini gitu ya. Apakah dia bentuknya garis lurus ataukah dia tidak. Kalau tidak berarti data ini plotting ini nggak cocok gitu ya digunakan untuk data kalian seperti itu ya. Nah, nanti kalian bisa mendapatkan nilai Km dan Vm-nya dari nilai slope dan intercept-nya seperti itu ya. Oke. Untuk teknik plotting yang kedua yaitu dengan menggunakan ini tekniknya nama tekniknya adalah Eadie-Hofstee plot ya. Eadie-Hofstee plot. Oke. Sekarang saya akan tuliskan kembali persamaannya ya, persamaan laju reaksinya. Berarti V sama dengan Vmax dikalikan dengan konsentrasi substrat dibagi dengan Km ditambah dengan nilai konsentrasi dari isi substratnya itu sendiri. Nah, sekarang ini dikali silang dulu. Berarti V di sini Km ditambah dengan konsentrasi substrat sama dengan Vmax dikalikan dengan substratnya. Nah, sekarang ini dikali silang semuanya, jadi V dikalikan dengan Km ditambah V dikalikan dengan substrat. Kemudian si substratnya dikebawahkan dibagi dengan, nah seperti ini. Kemudian ini jadi Vm ya. Nah, ini masing-masing kita bagi sehingga nilainya V dikalikan dengan Km dibagi dengan konsentrasi substratnya ditambah dengan V. Ini kan udah ya habis, jadi nilainya V aja, kemudian sama dengan nilai Vm-nya gitu ya. Nah, si V ini kita buat tersendiri, yang V kali Km per S-nya itu kita pindahkan, sehingga nilainya V sama dengan Vm dikurangi V dikalikan dengan Km dibagi dengan konsentrasi S-nya ya. Atau biar gampangnya jangan seperti itu, kita tulis. Nah, kita tulis berarti Km dikalikan dengan V dibagi dengan konsentrasi substratnya. Nah, ini jadi persamaan linear ya. Nah, kalau kita punya percobaan tadi ya, misalnya kalian memvariasikan konsentrasi, kemudian di sini nanti akan diperoleh nilai V-nya ya. Untuk Eadie-Hofstee plot ini ya, pertama kalian buat dulu menjadi V per S di sini. Jadi di sini ada tambahan V per S-nya. Nanti tinggal dibagi aja ya. Nilai V ini dibagi dengan S-nya. Nah, ini nanti didapatkan. Nah, didapatkan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini berarti nilai Y sama dengan ya. Berarti di sini nilai C-nya sebetulnya, atau ini kita depankan sih sama aja. Ya, berarti V sama dengan min Km dikalikan dengan V per konsentrasi substratnya, kemudian di sini ditambah dengan Vm, atau ini bentuknya yang ini adalah nilai Y-nya ya, kemudian yang ini adalah nilai slope-nya ya, kemudian yang ini adalah nilai intercept
Jadi oke, dan ini adalah nilai X-nya ya. Jadi nanti kalian plotting ya, di sini berarti slope-nya itu adalah V per konsentrasi S, kemudian bukan slope-nya, apa namanya? Sumbu X-nya adalah V per S, kemudian sumbu Y-nya itu adalah si V. Nah, kemudian nanti ketika dia menunjukkan garis lurus di mana nilai R kuadratnya itu mendekati 1 atau paling tinggi ya, nilai R kuadratnya, berarti dia benar-benar cocok ya. Dia memiliki akurasi yang tinggi untuk nilai KM aksen dan nilai VM-nya. Nah, yang mana nilai slope-nya ini adalah min KM, kemudian nilai intercept-nya itu adalah si VM. Ya. Jadi itu adalah yang Eadie-Hofstee plot. Jadi tinggal kalian di sini nanti kan kalau dengan menggunakan Excel langsung bisa menentukan nilai Y sama dengan MX ditambah nilai C-nya ya. Seperti itu. Baik. Teknik yang ketiga yaitu Hannes-Wolf plot ya. Jadi saya tulis lagi V sama dengan V max dikalikan dengan konsentrasi substrat dibagi dengan nilai Km ditambah dengan konsentrasi si substratnya itu sendiri. Nah, sekarang si konsentrasi substrat ini kita pindahkan. Jadi nilainya V per konsentrasi substrat sama dengan V max dibagi dengan Km ditambah dengan konsentrasi substrat. Nah, dari sini kita balik semuanya ya. Jadi ini menjadi S seperti ini ya, kalikan dengan V ya. Kemudian di sini berarti Km ditambah dengan konsentrasi S dibagi dengan nilai Vm. Kayak gitu ya. Nah, sekarang masing-masing kita bagi, yang bagian sini bagi dengan ini, yang ini bagi dengan ini ya. Sehingga kita tulis S kali V sama dengan Km dibagi dengan Vm, kemudian ditambah dengan 1 per Vm dikalikan dengan nilai S-nya. Nah, kemudian ini kita lihat di sini adalah Y sama dengan Oke, ini C-nya ya. Ini C ditambah ini M dikalikan dengan nilai X-nya. Jadi ketika kalian punya data, misalnya ya, datanya itu di sini konsentrasi S, kemudian di sini V ya. Oke, sekarang kalian buatnya di sini ada tambahan nih S per V. Di sini kalian bikin lagi ya, dibikin lagi yaitu S per V. Gitu ya, nanti di sini udah, di sini ada, di sini ada. Nah, yang kalian plot adalah di sini untuk sumbu X-nya ya, untuk sumbu X-nya kita lihat di sini sumbu X-nya adalah nilai S ya. Nah, kita tulis di sini nilai S. Kemudian untuk sumbu Y-nya adalah S per V. Berarti di sini adalah sumbu Y-nya adalah S per V. Nanti akan mendapatkan garis lurus di mana nilai R kuadratnya harus mendekati 1, misalnya seperti itu ya. Nah, berarti kalau misalnya kita di sini ada keterangannya bahwa nilai slope-nya itu adalah slope itu gradiennya sama dengan 1 per Vm, di sini 1 per Vm, kemudian di sini untuk intercept-nya ya. Intercept-nya itu adalah Km per Vm. Kita tulis Km per Vm. Nanti di sini ada nilainya, slope-nya ada nilainya, intercept juga ada nilainya. Nah, nanti kalau di sini ada nilainya, nanti Vm-nya dapat kan? Nah, kalau udah Vm-nya dapat, intercept ada nilainya, Vm-nya ada nilainya, Km-nya nanti kita bisa dapatkan seperti itu ya. Oke. Baik, yang keempat adalah batch kinetics ya. Jadi kita turunkan yang pertama itu dari persamaan V sama dengan minus ds per dt atau laju konsumsi substratnya itu sama dengan V max dikalikan dengan substratnya, konsentrasi substrat dibagi dengan Km ditambah dengan konsentrasi substratnya. Nah, ini untuk menyelesaikannya, untuk menurunkannya itu menggunakan teknik persamaan diferensial ya. Jadi langkahnya adalah pertama dikali silang terlebih dahulu ya. Misalnya saya tulis seperti ini, min Km ditambah dengan S, kemudian di sini ds, kemudian sama dengan Vm dikalikan dengan S dt. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian si konsentrasi S ini kita kebawahkan, ini menjadi min di sini Km ditambah S
ya, ds, kemudian sama dengan Vm dt. Nah, ini dibagi dengan S, gitu ya. Nah, kemudian ini di breakdown jadi min Km per konsentrasi S ditambah dengan, ini udah habis jadi 1 ya. Kemudian, ini saya tulis seperti ini. Kemudian D konsentrasi S sama dengan Vm dt. Nah, kalau udah seperti ini, baik itu yang kanan maupun yang kiri kita integrasikan ya. Di sini kita integrasikan, minusnya kita taruh di luar saja. Nah, di sini dari mulai S0 sampai S, di sini pun sama T0, di mana nilai T0 itu adalah kita mulai dari 0, kemudian di sini T. Nah, kita lihat di sini ya. Ketika kita mengintegrasikan yang bagian kiri, yang pertama Km per konsentrasi S. Km kita anggap sebagai sebuah konstanta biasa, sehingga yang kita variabelnya itu adalah si S. Nah, kalau si variabelnya itu S, berarti kalau per S berarti seperti ini ya, Km kemudian ln dari konsentrasi S ditambah 1 jadi S ya. Kemudian rentangnya berapa di sini, integral tentu ya. Di sini saya kasih nilai minus. Nah, kemudian dari S0 sampai S itu sama dengan Vm, ini hanya konstanta saja, dia diintegralkan terhadap T, jadi Vm dikalikan dengan T. Nah, ini range-nya adalah dari 0 sampai dengan T, seperti itu. Nah, kemudian kita tinggal masukkan semuanya, jadi minus, saya tulis seperti ini ya, Km ln konsentrasi S-nya ganti dengan S dulu ya, S ya, kemudian ditambah S, nah dikurangi, masukkan nilai S0-nya berarti Km, kemudian di sini ln S0 ya, ditambah S0 ya, kemudian di sini kita masukkan T-nya menjadi T, jadi Vm dikalikan dengan T ya. Nah, kemudian kita kumpulkan Km ln S dengan Km ln S0 ya. Saya tulis lagi di sini, berarti Km ln S dikurangi dengan Km ln S0 ya. Kemudian ini kita S dengan S0, berarti ditambah, saya bisa tuliskan S dikurangi S0 ya. Kemudian sama dengan Vm dikalikan dengan T. Nah, oke, saya lanjutkan di sini. Km-nya kita keluarkan menjadi minus di sini Km ya. Berarti ln S min ln S0. Kita juga bisa menuliskan aturan logaritma ya. Ln S per S0. Kemudian di sini ditambah S min S0 sama dengan Vm dikali dengan T ya, seperti itu. Nah, kemudian ini saya tulis. Nah, kita balikan saja. Berarti kalau di sini tandanya negatif, kita bisa menuliskan seperti ini. Km ln S0 per S, kemudian ditambah S0 min S. Itu sama dengan Vm ya. Kemudian T-nya kita bagi semuanya dengan T. Seperti itu ya. Dari sini Km-nya kita harus berada di posisi kanan. Jadi saya bisa tuliskan ln S0 per S, di sini 1 per T ditambah dengan S0 min S ya per T ya. Kemudian sama dengan ini bagi Km, ini juga harusnya dibagi Km. Jadi di sini 1 per Km, kemudian di sini berarti Vm per Km. Gitu ya. Nah, langkah selanjutnya adalah di sini si bagian ini nih kita pindahkan ke kanan, jadi menjadi 1 per T ln S0 per S sama dengan Vm per Km dikurangi 1 per Km, di sini S0 min S dibagi dengan T. Ya, ini sudah menjadi persamaan linear ya, dimana ini adalah nilai Y-nya ya. Di sini ini adalah interceptnya ya.
Kemudian yang ini adalah slope-nya, dan yang ini adalah nilai S. Nilai X ya, nilai X-nya. Sehingga apa yang kita plot dari sini? Yang kita plot itu adalah ini X-nya ya, berarti di sini yang kita plot adalah S0 min S per T. Kemudian di sini yang kita plot adalah si ini ya, 1 per T, 1 per T ln S0 per S. Ya, nanti kita akan mendapatkan suatu garis lurus di mana nilai garis lurusnya itu di sini ada slope-nya itu adalah 1 per km, kemudian intercept-nya itu Vm per km. Nanti kalau slope dan intercept-nya udah tahu, berarti dari slope dulu kita hitung, slope-nya udah tahu, berarti nilai km-nya kita bisa dapatkan. Kemudian kalau km-nya dapat, intercept ada nilainya, berarti nilai Vm kita bisa dapatkan. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita plotting antara S0 min S per T dengan 1 per T dikali ln S0 per S. Seperti itu ya. Nah, jadi ketika kita memiliki data, misalnya di sini ada serangkaian data, ya, di sini ada percobaan dalam waktu tertentu, kemudian di sini ada nilai substratnya. Nah, di sini pasti ada nilai S0 atau substrat awalnya. Nah, kemudian kita buat kolom baru yaitu S0 min S per T, kemudian 1 per T ln S0 per S. Nah, nanti yang ini kita nyatakan sebagai nilai X-nya, dan yang ini kita nyatakan sebagai nilai Y-nya. Jadi nilai yang di plotting itu adalah yang bagian sini, kemudian yang bagian sini gitu ya. Jadi seperti ini. Nah, nanti kita bisa mendapatkan nilai slope-nya min 1 per km, kemudian dan nilai intercept-nya adalah Vm per km, seperti itu ya. Nah, itu jadi untuk 4 plotting, teknik plottingnya ya, untuk menentukan nilai km dan nilai Vm-nya. Jadi sekali lagi, yang manakah yang bisa kita pilih, yaitu dari nilai R kuadrat yang paling tinggi, yang hampir mendekati 1. Jadi itu yang bisa kita pilih, seperti itu. Nah, kesimpulannya bagaimana? Jadi di sini untuk keempat plot ya, untuk menentukan parameter laju reaksi yaitu Km dan Vm ya, untuk yang double reciprocal plot atau Lineweaver-Burk plot. Nah, di sini kita memplotnya untuk sumbu X-nya itu adalah 1 per S, kemudian untuk sumbu Y-nya itu adalah 1 per V. Nanti kita akan mendapatkan persamaan garis lurus di mana nilai slope-nya itu sama dengan Km dan Km per Vm. Kemudian intercept-nya itu adalah 1 per Vm. Nanti intercept ada, Vm kita dapat. Kemudian Vm ada, slope ada, kemudian Km kita bisa dapatkan. Itu untuk yang double reciprocal plot. Nah, kemudian yang Eadie-Hofstee plot. Jadi kita plotting untuk sumbu X-nya itu adalah V per S. Kemudian untuk sumbu Y-nya adalah V. Nah, untuk slope-nya itu adalah min Km. Kita langsung mendapatkan nilai Km-nya nanti. Kemudian intercept-nya itu adalah nilai si Vm itu sendiri ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah Hennes-Wolff plot. Jadi untuk sumbu X-nya itu adalah substrat, kemudian sumbu Y-nya itu adalah S per V. Nanti kita akan mendapatkan nilai slope, yaitu 1 per Vm. Nanti kita dapatkan nilai Vm-nya. Kalau Vm-nya dapat, kita masukkan ke sini Vm, kemudian intercept-nya ada, baru Km-nya kita dapatkan. Nah, kalau untuk batch kinetics, di sini ada variabel baru di situ, yaitu T atau waktu. Jadi yang kita plot adalah S0 min S per T waktunya, kemudian untuk sumbu X, kemudian untuk sumbu Y-nya adalah 1 per T ln S0 per S. Nah, nanti kita akan mendapatkan slope-nya yaitu min 1 per km. Nanti kalau slope-nya ada, Km-nya kita bisa dapatkan. Kemudian kalau Km-nya udah dapat, kemudian intercept-nya sudah ada, berarti nilai Vm-nya itu kita bisa dapatkan ya. Jadi ini adalah keseluruhan ya. Jadi kalian bisa menentukan yang mana sih yang paling fit, yang paling cocok untuk model kalian gitu ya, untuk percobaan kalian. Apakah double reciprocal plot, Eadie-Hofstee plot, kemudian Hennes-Wolff plot atau batch kinetics. Ya, nanti kita lihat dari nilai R kuadratnya. R kuadrat yang paling mendekati 1 itu yang kita pilih gitu ya. Nilai Km dan nilai Vm-nya gitu. Jadi kita bisa mendapatkan dengan nilai akurasi yang lebih tinggi seperti itu.
Mungkin itu saja untuk materi ini ya, menentukan parameter laju reaksi. Memang begitu panjang, paling panjang videonya. Jadi kalau misalnya kalian ingin menanyakan sesuatu, kemudian ingin berdiskusi, silakan tinggalkan di kolom komentar, nanti kita akan berdiskusi di situ ya. Baik, cukup segitu dari saya. Terima kasih.